Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya, baik yang di gedung ini maupun juga di rumah. Marilah kita bersama-sama akan bersyukur, berterima kasih kita menjadi orang yang terpimpin sehingga tidak terjerumus dalam keinginan-keinginan yang salah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau sudah mencanangkan bahwa hidup adalah perjuangan. Kami harus berjuang, mempertahankan iman kami dengan baik. Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Bahkan kekuatan-Mu mendukung kami, supaya kami bisa melintasi badai. Engkau Allah Roh Kudus penolong kami. Tolonglah. Kami manusia yang lemah, rentan. Kami butuh Tuhan. Terima kasih. Dan biar nama-Mu yang dapat kami permuliakan. Berkati persekutuan ini Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Dia, segala puji, hormat, juga syukur. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagi-Mu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi-Mu. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagi-Mu. Amin Tuhan. Karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi-Mu. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagi-Mu. Karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi-Mu. Segala puji, hormat, juga syukur. Amin. Ku naikkan bagi-Mu. Karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi-Mu. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagi-Mu. Karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi-Mu. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagi-Mu.
karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena cintamu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena cintamu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Inilah hidup kami Tuhan, terimalah ya Yesus. Kami mau berikan hidup ini. Ini tubuh kami ya Tuhan. Kami bawa kepadamu tubuh kami. Karena Engkau meminta Tuhan, tubuh kami digunakan untuk Engkau Yesus. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Glory, glory. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang adil. Engkau Tuhan yang adil. Biar keadilan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami.
dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Amin, amin. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami. Amin Tuhan. Pemulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan,
Tuhan kau. Serukan namanya yang mulia, nama untuk kita selamat. Yes, dimuliakan. Dimuliakan, 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 dimuliakan. Amin. Atas seluruh bumi. Namamu mulia Tuhanku. Namamu mulia, namamu mulia, Jesus. Namamu heran ya Tuhan. Kami berglori dan berglori. Kami bersyukur ya Tuhan. Masonegena rase. Glory, 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 the glory. Shikarabalabashede. Hallelujah, hallelujah. Angkat hatimu, angkat suaramu. Pujilah Dia. Oh Tuhanku Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan, Tuhan kami. Amin. Betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
Namamu Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Memang hanya Engkau Tuhan yang layak dimuliakan oleh seluruh makhluk hidup. Dan itu akan terjadi satu kali seperti perkataanmu. Semua lutut akan bertelut. Semua lutut akan bertelut dan mengaku Yesus itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kalau kami punya Engkau sebagai Tuhan kami, dan Kau pasti memperjuangkan untuk kehidupan keselamatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku, dalam Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 20 berbicara bagaimana kita memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Ya, kita sudah menyelesaikan minggu-minggu lalu, yaitu perjuangan yang baik harus iman plus kasih. Jadi iman harus disertai kasih, baru bisa berhasil. Dan kali ini kita akan berbicara tentang praktek iman plus, ya. Suku dalam hal harta, yaitu Yakobus 5 ayat 1 sampai 5, bagaimana perjuangan kita itu mengenal Tuhan. Itu dimulai dari anugerah, memang anugerah iman. Tuhan memberikan kita cuma-cuma iman. Tapi iman ini seperti biji yang harus kita tabur, harus kita kembangkan. Dimulai dengan apa? Dengan menambah iman kita dengan kebajikan, perbuatan baik. Karena Allah memang memanggil kita untuk berbuat baik. Dan dimulai dari situ kita terus secara progresif, crescendo, naik pelan-pelan untuk bisa mencapai kasih agape. Ya, dari itulah kehendak Tuhan. Ya, nah kita melihat, saudaraku, yang pertama dalam penggunaan harta kita ini, Tuhan memberi peringatan, ya, keras. Nah, ini kita sudah bicarakan kepada orang-orang yang mempunyai kekayaan, hati-hati, jangan sampai salah. Sehingga Tuhan kata alangkah sukarnya bagi orang kaya masuk kerajaan sorga. Dan itu memang betul, karena salah pakai. Ya, nah ini yang akan kita bicarakan. Minggu lalu kita bicara sifat kekayaan itu sementara. Semua harus kita tinggalkan. Karena itu selama engkau punya kekayaan, pakailah kekayaan itu untuk menginvest yang kekal. Jadi Tuhan itu ngerti, manusia memang butuh uang, tapi dia mesti menabung. Bukan menabung hanya di bank, tapi menabung dengan tabungan yang kekal. Nah, ini investment yang tidak akan dicuri. Ya, itu ayat 2 dan 3. Dan hari ini kita bicara bahaya kalau salah pakai. Akan apa? Akan datang penghukuman. Nah, ini mesti juga dikumandangkan supaya orang-orang yang kaya jangan sampai salah memakai kekayaannya. Ya, Yakobus 5 ayat 4 sampai 6. Bukan berarti Allah tidak ingin saudara kaya. Bapak Abraham kaya, Ishak kaya, Yakub
kaya, ya, anak-anaknya khususnya Yusuf kaya bukan main, tapi menggunakan dengan benar. Jangan salah, ya. Mari kita membaca ayat 4 sampai 6 ini dari Yakobus pasal 5. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Ya, inilah praktek hidup orang-orang yang salah pakai, saudaraku. Karena itu Tuhan kata, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar. Oh, teriakan siapa itu? Ya, bukankah sudah dibunuh? Kan mati. Tapi di sini kita melihat teriakan itu sampai ke telinga. Telinganya siapa? Tuhan semesta alam. Apa itu ungkapan Tuhan semesta alam? Tuhan dari pasukan sorga, yaitu para malaikat. Jadi Tuhan ini punya kekuatan yang dahsyat. Dan dia akan menuntut hal keadilan. Walaupun di dunia ini banyak yang tidak adil, yang kita baca seperti ini. Upah yang ditahan, lalu berfoya-foya, lalu ada oleh karena kaya, menang di pengadilan, yang betul malah dihukum. Ini kan sudah menjadi fakta. Bahkan juga memakai orang untuk membunuh, dan mereka tidak bisa melawan. Nah, kenapa dikatakan teriakan besar? Teriakan apa? Teriakan orang benar yang menuntut keadilan. Jangan sudah pikir kalau orang sudah mati itu nggak bisa nuntut. Salah. Orang mati bisa menuntut. Wah, ini harus diperhatikan. Dan khususnya pada akhir zaman, makin lama makin teriakan ketidakadilan itu makin besar. Ayat pertama di Alkitab yang memberitahu bahwa orang mati itu menuntut, itu dalam Kejadian 10 ayat 4b yang berbunyi. Kejadian 4 ayat 10b. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Iya, darah adikmu itu, yaitu Habil, berteriak. Kepada siapa? Kepadaku, kata Tuhan. Dari mana? Dari tanah. Oh, saudaraku. Jadi darah yang tercurah di tanah itu berteriak. Itu orang kan dikubur. Jadi orang mati ini, ya, tubuhnya memang habis dikubur, tapi jiwanya, siapa yang berteriak? Jiwanya, bukan tubuhnya. Darah yang berteriak. Darah adikmu, ini orang benar, dibunuh oleh Kain. Dan nanti kita membaca juga, melihat juga teriakan para martir, orang-orang mati syahid. Banyak orang Kristen yang dibunuh. Beberapa tahun yang lalu sudah mendengar sendiri di Timur Tengah. Digorok. Ya, saudaraku, begitu banyak yang dibunuh. Apakah Tuhan itu diam? Allah itu hakim. Dalam Kejadian 18 ayat 20 juga ada perkataan seperti ini. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi sebelum Tuhan menghukum Sodom, Tuhan itu inspeksi. Dia sengaja turun. Lalu dia mulai sampai ke kota Sodom.
Jadi betul-betul dia mengadakan suatu kunjungan mendadak dan Lot dikunjungi, ya. Jadi dalam 2 Petrus 2 ayat 7 Alkitab mengatakan Lot itu tinggal di Sodom, dia mengeluh, ya. Hatinya, waduh susah kok orang-orang begini ya. Kenapa Karena itulah terkenal dengan Sodomit, ya. Sekarang ini banyak orang-orang menjadi pengikut Sodom ini, ya. Yaitu pernikahan yang tidak wajar, hubungan seksual yang gak wajar. Bahkan lebih celaka lagi dengan anjing, dengan saudara mungkin apa benar toh orang dengan kuda? Jangan saya pikir nggak benar itu. Itu pengalaman saya di Bandung. Ada seorang wanita yang tiap kali kalau berdoa dia nangis bukan main. Kenapa Waktu dia muda dia dibawa oleh seorang dokter Jerman, dia tidak mengerti mau diapakan. Di sana justru disuntik dengan suntikan-suntikan yang merangsang. Lalu di situ ditonton oleh orang-orang. Ini orang-orang di Jerman, dan yang buat itu dokter. Bayangin, nah mereka tentu bayar, ya. Wanita ini ditontonkan dengan kuda. Bayangin, ya. Saya tidak melihat fotonya, tapi pendeta saya, dia berkata, Pak, saudara, seperti saya punya fotonya dulu. Orang itu tunjukkan, saya bilang bakar. Saya melihat. Jadi saya percaya pendeta saya. Masa dia bohong? Kok sampai begitu ya? Tapi ini fakta, begitu kotor, kecil, karena duit. Ingat, Allah itu pendengar keluhan manusia. Sehingga tiap kali kami kalau berdoa, wanita ini nangisnya bukan main. Tiap kali berdoa bersama mesti nangis bukan main. Dia merasa, Tuhan, aku bersyukur. Aku bisa luput, lolos. Kenapa toh manusia itu begitu jahat? Karena menumpuk kekayaan. Narkoba misalnya. Apakah bukan karena kekayaan? Kenapa terjadi pembunuhan dan macam-macam? Ya karena jualan narkoba. Dan kekayaan ini kalau salah, seringkali menahan upah. Berapa banyak TKW tidak dibayar, betul nggak? Di luar negeri dia pikir, waduh gajinya besar, nggak dibayar. Malah sama majikannya disetrika. Gimana? Ya, PRT disetrika. Ini fakta. Lalu kalau melakukan pelaporan malah dibalik. Masuk penjara, dihukum. Orang ini tidak bersalah. Nah, kadang-kadang dibunuh. Nah, celakanya seperti itu. Keuntungan dengan cara-cara tersebut digunakan untuk apa? Untuk hidup mewah, berfoya-foya, memuaskan hati. Dan dalam pandangan Tuhan hal itu seperti hari penyembelian. Tadi kita baca hari penyembelian hewan. Seperti hewan saja. Aduh, dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Marilah oleh karena itu kita anak-anak Tuhan, kita kumpul, kita menyanyi, kita minta kekuatan dari Tuhan, istimewa Roh Kudus supaya Roh Kudus bekerja dan kita memuliakan Tuhan supaya berkat Tuhan kekuatan ini datang kepada kita
dan kita bisa berjalan benar. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Amin. Amin Tuhan. Engkau setia Tuhan. Kami katakan kasih-Mu besar Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Katakan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Amin. Ya Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia, selalu baru tiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia, selalu baru Tuhan, selalu baru setiap pagi. Amin, amin. Baru setiap pagi. Yes Tuhan, besar setia-Mu Tuhan,
besar setiamu. Katakan kepadanya, besar setiamu Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Sikarabalabash. Kiralabash. Oh Tuhanku, Yesus. Besar setiamu. Ketahuilah saudaraku, dosa itu terus berkembang semakin besar. Dari seorang yang berteriak Habel, terus makin lama makin besar. Ya, beberapa tahun yang lalu kita mendengar teriakan besar di Timur Tengah. Orang-orang yang harus keluar dari rumahnya terpaksa, mereka pindah, naik perahu, banyak yang mati di laut. Dan ada teriakan-teriakan tentu waktu goncangan kapal. Tapi nanti ada teriakan terbesar. Dan itu akan terjadi pada akhir zaman. Pada masa sengsara. Yang tidak lama lagi. Kalau saya selalu berkata ini, saya ini rasa ada satu beban yang berat. Kalau anak-anak Tuhan tidak mau cepat bertobat untuk masuk nanti bisa rapture lebih dulu. Kenapa? Kalau sudah baca di Alkitab Wahyu pasal 6 ayat 7-8, begitu meterai keempat dibuka, 1/4 manusia akan mati. Jadi bayangkan, itu mendekati 2 miliar. Kalau sekarang ini hampir 8 miliar, maka 1/4, 2 miliar akan mati. Dan pada masa meterai kelima dibuka, maka terlihatlah jiwa-jiwa yang terbunuh. Ini jiwa-jiwa orang percaya ini. Karena mereka terlambat masuk kelompok pertama buah sulung gereja. Mereka masuk buah susulan, maka terjadi yaitu pembunuhan yang luar biasa. Dan pembunuhan ini dilakukan oleh 2 kelompok yang bekerja sama mula-mula, yaitu yang disebut wanita pelacur, ya, selama 42 bulan, 3,5 tahun. Nanti sudah baca itu dalam Wahyu 17 ayat 1-6. Dan yang berikutnya, tadinya wanita pelacur ini menunggangi antikrisku, kerjasama, tapi nanti antikris juga membunuh
wanita pelacur ini, dan orang-orang yang lain yang percaya. Itu dituliskan dalam Wahyu ya pasal 11 ayat 1 sampai 3. Saudaraku, jadi antikris nanti akan betul-betul melakukan namanya penderitaan yang besar, sengsara besar. Jadi sudah melihat gambar ini, saudaraku. Nanti kalau Tuhan datang di udara, ya dia tidak ke bumi, tapi dia di udara, saudaraku, menjemput lebih dulu, membuat rapture, diangkat manusia, tiba-tiba diangkat. Ya, dan setelah manusia rombongan pertama yang diangkat yang disebut buah sulung gereja, maka kekuatan yang kedua, yang pertama muncul itulah Babylon agama, dan inilah yang membunuh. Ya, lingkaran pertama itu permulaan sengsara, Babylon agama, wanita pelacur. Dan di tengah-tengah di situ antikris menyatakan dirinya Allah. Semua manusia harus menyembah, dan pengikut Babylon agama ini tidak mau menuruti antikris. Mereka pun juga dibunuh, dan begitu banyak orang percaya juga dibunuh, dan itulah yang disebut sengsara besar. Jadi sengsara besar ini terjadi luar biasa. Ya, siapa yang melawan antikris, mereka akan dibunuh. Dan ini sudah dituliskan di Alkitab. Saya bukan menakut-nakuti, bukan. Saya ingin saudara itu mau siap untuk supaya saudara bisa masuk rombongan pertama yang hijau itu, yang paling ujung kiri, diangkat lebih dulu oleh Tuhan waktu Tuhan datang di udara. Ya, kalau kita tidak mau benar, kita tidak mau rela sengsara saat ini, kita nanti akan mengalami yang disebut penderitaan. Ya, karena itu jadilah buah sulung gereja. Seperti ujung atas saya tuliskan BSG buah sulung gereja, percaya firman sebelum terjadi. Tapi banyak orang Kristen bukan begitu, menjadi buah susulan gereja, percaya firman nubuat setelah terjadi pengangkatan pertama. Sayang, ya. Nah, pertanyaan klasik yang mengusik hati semua orang percaya itu begini: mengapa Allah membiarkan ketidakadilan? Ya, semua kita kadang-kadang kita begitu ya. Kenapa toh Tuhan ini kok tidak mau cek gitu loh? Yang salah, mati. Ya. Nah, jangan sudah pikir ini pertanyaan hanya saudara yang tanya. Hampir semua. Kalau kita baca Alkitab, ya, Pemazmur, Nabi Yeremia, Habakuk, ya, dia malah tanya, Tuhan kenapa ya? Kami kan lebih baik dari Babel yang penuh dengan berhala. Kenapa Tuhan kok pakai Babel untuk menghantam kami? Kan lucu, kami ini salahnya tidak terlalu berat. Babel yang berat kok malah mengalahkan kami. Nah, pertanyaan ini serupa dengan seorang penginjil. Ini bukan main-main sih. Ini bukan orang biasa, penginjil hebat yang bernama Charles Templeton dari Kanada, seangkatan Billy Graham. Saatnya dia tahun 50-an, dia sudah bikin KKR, 30.000 orang datang mendengarkan dia. Ini orangnya. Tapi satu kali dia baca koran, dan di koran itu ada gambar perempuan Sudan merana sambil nyusui anaknya kurus kering. Dia lalu tanya, Tuhan, di mana engkau? Kenapa Tuhan membiarkan ketidakadilan? Aku kok jadi ragu kalau Tuhan itu ada. Makanya dia buat sebuah buku terakhir, Farewell to God, artinya bye-bye. Tuhan, aku tinggalkan Tuhan. Aku gak mau percaya kepadamu. Nah, untuk mendapat jawaban itu Habakuk berdoa.
Dia tidak seperti Charles ini. Sampai Tuhan berfirman dalam Habakuk 2 ayat 2-4 yang berbunyi, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, oleh karena Habakuk dia berdoa, dia dapat jawaban. Dan Tuhan kata, tuliskan. Artinya ini loh, aku ngomong ini otentik. Ya, apa yang kamu lihat ini masih menanti waktunya. Aku ini punya program yang aku tentukan sendiri, bukan manusia. Tapi kalau berlambat, engkau anggap lambat aku menghakimi, nantikanlah, tunggulah. Kamu mesti mempunyai ketetapan seperti tulisan hijau ini. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi kamu jangan ragu, kamu mesti tetap percaya. Jelas kok, orang beriman harus sabar menanti. Menanti apa? Kedatangan Tuhan yang akan mendirikan kerajaan damai nan adil. Ya, ini pasti. Jadi harapkanlah satu pemerintahan Tuhan yang pasti berdiri. Tuhan Yesus mengajar umatnya bukan doa Bapa kami. Apa yang dikatakan? Datanglah kerajaanmu. Ya, kenapa saudara? Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita sabar. Jangan buru-buru. Kita nantikan janji Tuhan pasti. Karena itu mari kita menyanyi kerajaanmu datanglah. Tuhan mengajar kita berdoa supaya kita ini bisa, hati kita menuju kepada kerajaan Tuhan. Haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Amin. Oh, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Oh, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja. Angkat hatimu, muliakan Dia.
Tuhan akan meruntuhkan semua penguasa. Dan pasti nama Tuhan tegak. Serukan muliakanlah, kanlah Raja, segala Raja. Oh, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Oh, di bumi seperti di surga. Itu yang kami percayai. Kerajaanmu pasti datang, Tuhan. Dan nanti selama 1000 tahun Engkau berjanji mendirikan kerajaanmu di bumi yang kita injak sekarang ini. Namun bumi kita akan mengalami gempa bumi yang dahsyat, di mana semua akan berubah. Tuhan, kutuk akan dihapus dari bumi, dan Engkau berkuasa menjadi raja di atas bumi yang kita huni sekarang 1000 tahun lamanya. Itulah janjimu, kami akan mengalami kerajaan damai sejahtera. Namun Tuhan masih menyediakan satu kerajaan yang kekal, di mana Tuhan membuat planet yang baru, langit dan bumi yang baru, yang penuh dengan kemuliaan yang luar biasa. Di sanalah kami akan dipindahkan suatu tempat yang paling luar biasa, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sukacita. Tidak ada lagi air mata. Semua air mata akan dihapuskan oleh Tuhan. Terima kasih, janjimu pasti terjadi, Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu. Teguhkan iman kami masing-masing, supaya kami punya harapan yang kokoh, Tuhan, yang kuat, Tuhan. Dan kami berdoa pada masa pandemi ini, Engkau tolong kami, lindungi anak-anak-Mu. Justru dengan pandemi ini biar kami semua mencari wajah-Mu lebih giat, Tuhan. Karena inilah kesempatan yang Engkau berikan pada kami yang terakhir, supaya kami nanti melihat kerajaan-Mu berdiri secepatnya di atas muka bumi. Terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, Tuhan, negara kami, bangsa kami, presiden kami khususnya, wakil presiden, para menteri, dan para aparat yang paling bawah, beri hikmat akal budi. Dan khususnya gereja-Mu, Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu, ya Tuhan, lindungi kami semua, Tuhan, untuk kami tetap setia sampai Maranatha. Dan kami tadakan tangan kami, diberkatilah teman-teman, diberkatilah Engkau oleh Allah Bapa kita, oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, dan berkat-berkat sorgawi, dan berkat-berkat yang tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang percaya berkata bersama, amin.